Pemirsa, seorang pemuda tewas akibat aksi main hakim sekelompok warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Masa terprovokasi menganiaya karena korban diteriaki sebagai pelaku teror anak panah. Belakangan terungkap kalimat itu diucapkan orang yang sebelumnya berselisih paham dan tak ada hubungannya sama sekali dengan teror anak panah. Pengejaran massa terhadap seorang pemuda berlangsung di bawah jembatan layang di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu, sang pemuda akhirnya tewas jadi bulan-bulanan tindak kekerasan massa. Kala itu, korban disebut-sebut sebagai pelaku yang menggunakan panah untuk meneror warga. Dari olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti batu serta pakaian yang dipenuhi bercak darah. Pengejaran polisi terhadap para pelaku aksi main hakim itu juga membuahkan hasil. 3 pria ditangkap. Ketiganya diduga menjadi provokator pengeroyokan. Dalam pemeriksaan terungkap, kejadian bermula dari selisih paham antar korban dengan salah satu pelaku di bawah jembatan layang. Melihat situasi memanas, korban kabur. Saat itulah ketiga pelaku mengejar dan meneriakinya sebagai pelaku teror anak panah. Sejumlah warga yang terprovokasi ikut mengejar korban dan menghakiminya hingga tewas. Polisi memastikan kejadian ini tidak ada hubungannya dengan teror anak panah yang belakangan meresahkan warga. Jadi korban hoaks terhadap teman-teman dari pelaku orang-orang yang ditemani berselisih paham. Selain menetapkan 3 tersangka, polisi juga tengah memburu warga lain yang ikut mengeroyok korban. Ancaman bagi para tersangka adalah 15 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, tentu ini sangat disayangkan akibat provokasi yang dilakukan beberapa orang menyebabkan 1 nyawa korban melayang. Nah, Pak Ustaz, pertanyaannya ini kan provokasi tersebut yang akhirnya membuat nyawa orang lain melayang bukan kali pertama terjadi begitu. Nah, ini adakah ketentuan atau ancaman serius dalam syariat Islam terkait provokasi tersebut, apalagi ini bahkan sampai merenggut korban jiwa? Ya, ini bahasa sederhananya adalah fitnah. Apalagi fitnah yang dituduhkan ini menyebabkan nyawa seseorang melayang. Ya berarti dia sudah melakukan qatlun nafs. Berarti dia sudah melakukan pembunuhan, dan pembunuhan itu adalah jarimatun kubro. Ini adalah merupakan satu dosa besar gitu. Apalagi orang-orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah, kemudian lantaran fitnah itu kemudian orang membunuh seseorang yang difitnah itu, maka ya berlaku ya dosa pembunuhan itu. Ya kalau di dalam Al-Quran ya, membunuh satu orang aja disebutkan faka'annama qatalan nasa jami'an, seperti dia membunuh atau menghilangkan nyawa manusia satu isi dunia ini gitu ya. Walaupun ini adalah merupakan syar'u man qablana, tapi ya ini kita mengambil ya bahwa kita diperintahkan untuk memberikan kehidupan kepada orang-orang atau bahkan makhluk yang ada di dunia ini gitu ya. Dan darah itu di dalam Islam menjadi mahal ya, darah manusia. Karena kalau membunuh manusia itu dibalasnya lagi di dalam syariat adalah dibunuh lagi. Artinya bayaran atau balasan yang setimpal. Ini untuk memberikan satu efek jera gitu, bahwa nyawa manusia, darah manusia itu begitu mahal ya, tidak dibolehkan ditumpahkan begitu saja. Nah, apa yang dilakukan provokasi di dalam berita tadi yang kemudian menyebabkan nyawa seseorang hilang atau melayang, ya berarti orang ini termasuk orang yang telah menghilangkan nyawa saudaranya sendiri, dan qatlun nafs adalah merupakan dosa besar. Di dunia saja hukumnya dia sesungguhnya dibunuh kembali, dan kalau tidak didapatkan di dunia maka di akhirat dia akan mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat siksaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustaz, ini orang Indonesia kan apalagi terutama ya kadang-kadang lebih mudah diprovokasi seperti itu. Nah, ini bagaimana sebaiknya sikap kita jika melihat adanya upaya provokasi yang dilakukan segelintir orang mungkin? Ya makanya kita kan di dalam agama diajarkan apa yang disebut dengan tabayyun. Artinya kita periksa dulu. Ya misalnya nih kita lagi di rumah tiba-tiba ada teriakan maling gitu kan. Ini pernah kejadian ya, mungkin sekitar 40 tahun yang
ya 30 tahun yang lalu lah ya. Saya ingat betul ya, di sekitaran rumah itu tiba-tiba ada orang teriak maling, dan kebetulan orang itu naik ke atas genteng. Ternyata ini pemuda-pemuda iseng ya, yang kemudian mereka bertengkar ya, kemudian dia naik ke atas genteng, kemudian diteriaki maling, habislah ya warga yang padat penduduk itu kemudian menghakimi gitu. Setelah kemudian dia mendapatkan luka ya, kemudian baru diketahui bahwa dia bukan seorang yang pencuri gitu. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat berbahaya, hampir saja kita menghilangkan nyawa seseorang. Nah, oleh karena itu kita supaya tidak mudah tersulut ya, kalau bahasa agamanya adalah fatabayyanu ya, supaya kita tabayun dulu ya, cek dulu kebenarannya gitu kan. Seperti dulu pernah juga kan seorang kakek ya, atau seorang yang sudah sepuh mengendarai mobil, kemudian diteriaki, akhirnya mobilnya hancur dan orangnya bahkan sampai meninggal dunia. Ternyata dia bukan seorang yang melakukan kejahatan ya. Dan inilah memang kita harus tahan dulu lah paling enggak ya. Di situ memang kalau ada seorang tokoh, jangan main hakim sendiri. Seandainya dia pencuri sekalipun, jangan main hakim sendiri, nanti diteliti dulu kebenarannya. Kalau memang dia melakukan kesalahan itu, kita serahkan kepada yang berwajib ya. Sebab kalau kita sudah menghakimi duluan, ternyata dia adalah bukan seorang yang melakukan kejahatan itu, dan ini adalah merupakan satu kezaliman yang akan mendapatkan hukum yang berat juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Wani. Nauzubillah min dzalik. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut.